Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Selamat pagi juga dengan Bapak Radi. Alamatnya di mana ini Pak? Alamat saya di Desa Waneracak, Kecamatan Wanesa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Pagi Ya, ini salahkan saya nggih. minta spillnya ya, Oh, berkaitan boleh. dengan tanaman cabai Bapak. Bapak ini rupanya sudah sekian tahun menggeluti di bidang percabean di samping sayuran yang lain. Ini ngomong-ngomong, ini yang Bapak tanam ini jenis cabai apa Pak, kalau boleh tahu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk tanaman cabai ini saya bukannya sudah beberapa tahun yang lalu, cuman ini baru kali ini saya mencoba untuk menanam cabai rawit ini dengan jenis yang saya tanam ini adalah jenis ori. Ada berbagai macam jenis, contohnya ada ori, ada salakan dan lain sebagainya. Cuman untuk yang saya tanam ini untuk jenis ori. Oke, kemudian apa bedanya jenis ori dan jenis salakan yang seperti Bapak sampaikan tadi, Pak? Eh, Menurut pengamatan yang saya amati setelah saya menanam cabai ini, untuk jenis ori yang saya tanam ini kalau Jenis kita lihat ini salakan. buahnya lebih banyak, lebih Ori padat, tapi, cuman agak cenderung kecil-kecil. oh iya Cuman iya. kalau untuk jenis salakan itu buahnya lebih besaran sedikit, lebih besar. Cuman apa namanya? Ininya agak jarang sedikit Oke, oh berarti buahnya. garis besarnya itu kalau Mm-mm. salakan lebih gede-gede buahnya Mm-mm, dan betul. tangkainya lebih jarang. Kemudian kalau yang jenis Ori ori ini berarti lebih lebat, lebih lebat banyak. buahnya. Cuman agak kecil Oh ya. gitu. Terusan untuk perawatannya perbandingannya mudah yang mana ini Pak? Untuk perawatannya sih saya kira sama saja ya antara ori dan eh, apa namanya salakan. Karena di sini kan saat ini lagi musim penghujan ya, jadi memang kita harus sering-sering menyemprot dengan eh, fungisida dan lain sebagainya eh, untuk antisipasi layu batang dan lain sebagainya. Itu untuk interval yang saya gunakan di sini itu 4 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung Oh cuaca kan. iya ya. Misalnya cuaca eh, apa namanya, curah hujannya jarang ya, kita bisa 5 hari sekali untuk Oh iya ya. penyemprotan. Jadi untuk penyemprotan baik fungisida maupun pestisida itu situasional saja ya Pak. Iya, tergantung situasi, karena mungkin beda tempat juga beda cara penanganannya, mungkin di sini dengan di daerah lain juga berbeda cara penanganannya. Oke. Kemudian eh, kalau ini itu cabai usia berapa Pak ini Pak? Ini sekitar 9 bulanan atau ya 9 sampai 10 bulanan sih ini. Oh ini sudah 9 bulan. Iya. Oh, dari tanam itu ya. Hmm. Kemudian ini belinya kita sudah bibit jadi apa nyemai sendiri tuh? Enggak, ini saya juga beli dari pembibitan ya. Di Mm-mm. sini banyak sekali tempat-tempat pembibitan yang tersedia di area tempat saya ini, di Wanayasa, di Jatilawang, yang dekat-dekat dengan tempat saya ini banyak sekali pembibitan. Di situ juga banyak sekali tersedia berbagai macam jenis, tergantung kita mau minatnya mau tanam yang apa. Dan untuk yang saya tanam ini, eh, waktu saya beli ini satu baginya harganya 65 sampai 70 ribu. Dengan isi berapa itu satu bag itu Pak? Kurang lebih 400 400. 400 batang, 400 pohon Eh, cabai lah. oh intinya untuk bibit berarti tidak ada kesulitan, tidak ada kendala ya kalau untuk bibit itu Tidak, ya. untuk sementara sudah Mm-mm. banyak sekali tersedia di pembibitan-pembibitan di dekat daerah sini juga sudah banyak tersedia. Kemudian untuk cabai yang jenis ini itu baiknya ditanam di atas permukaan laut berapa? Apa itu tidak ada ukurannya? Artinya dataran rendah maupun dataran tinggi, Pak? Mohon penjelasannya. Eh, Sebenarnya untuk cabai ini biasanya kalau ditanam di daerah tinggi bisa tumbuh, bisa maksudnya cocok. Biasanya di daerah rendah juga bisa. Dan untuk jenis ini cabai merah keriting ini biasanya di daerah rendah dan daerah tinggi juga cocok. Oh iya. Ini soalnya saya ini juga baru pertama kali menanam ini. Biasanya yang saya tanam adalah jenis OR atau cabai
merah keriting itu, tapi ini kan cabai rawit keriting baru pertama coba. Oh iya ya. Oke. Cuman memang waktunya lebih lama. Kalau untuk jenis OR atau cabai merah keriting itu kurang lebih 3 bulan atau 100 hari sudah bisa memetik buahnya. Kalau ini memang agak lama. Ya ini berarti sudah hampir 10 bulan atau 9 bulan ini, ibaratnya saya baru beberapa kali memetik buahnya ini, baru Oh panen iya. itu. Ini berarti 9 bulan sudah berapa kali petik, Pak? Sudah 6 atau 7 kali ini. Oh, Ya, namanya. cuman kan ya pertama sedikit, hanya sedikit-sedikit lah. Terus yang kedua kalinya bertambah beberapa kilo. Oh iya ya. Ketiganya juga bertambah lagi karena kita yang ambil atau kita panen ini yang sudah merah. Iya. Yang sudah Jadi pemetikannya itu dari awal kita memetik jumlah sedikit, kemudian yang kedua agak banyak, ketiga bertambah, dan semakin seterusnya. bertambah. Oh iya ya. Ini berarti di usia sekian ini sudah memetik sekitar berapa kali? 7 kali. 7 kali. Nah, kalkulasi dalam 7 kali itu ada berapa kintal kira-kira, Pak? Belum mencapai kintalan, belum. Oh, belum berarti ya. Karena Karena pertama petik itu baru kurang lebih 2 kilo, terus meningkat 3 kilo, 6 kilo, 13 kilo. Terus kemarin ini yang paling akhir ini kemarin 25 kilo baru. oh iya ya. distribusi. Oh, iya. Kemudian kendala yang dialami Bapak berkaitan dengan tanam cabai ini yang katanya Bapak itu baru pemula, ini apa ya sangat yang sulit menurut Bapak untuk menangani cabai ini? Kendalanya ternyata banyak sekali ini para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi yang paling utama dikhawatirkan para petani cabai, mungkin bukan di sini saja, di seluruh Indonesia mungkin, adalah penyakit-penyakit yang sering menyerang di tanaman cabai. Contohnya penyakit layu batang itu pada batangnya. Terus yang kedua juga penyakit-penyakit pada tanaman, pada buahnya apabila sudah beras. Contohnya adalah penyakit patek dan lain sebagainya. Itu yang biasa dihadapi atau dialami oleh para petani cabai dimanapun Anda berada. Iya ya, jadi intinya ya rata-rata petani cabai ya hampir sama untuk urusan penanganan penyakit ini ya Pak. Kemudian ini ada berapa batang total keseluruhannya yang Bapak tanam untuk cabai ini? Oh, ini berarti kemarin saya beli kurang lebih 12 baki sih ya. Iya. 12 baki kali 400 berarti berapa itu? Iya, berarti 4.800-an, 4.000 ya, 4.000 lebih lah ya. 4.000 lebih. Ini cuman kan saya tanamnya kalau biasanya mungkin teman-teman nanamnya satu lubang itu satu batang, saya coba satu lubang itu 2 batang. Oh, Jadi 2 batang malah. Oh iya ya. Saya double, jadi memerlukan tanaman yang lebih banyak, lebih 2 kali lipat jadi. Nah, kenapa Bapak itu mencoba tanam untuk satu lubang itu 2 batang? Ini apa maksud Bapak yang diinginkan? Begini ya, kan saya istilahnya orang coba-coba ya. Karena saya lihat tanaman ini tadinya kan bibitnya itu kecil-kecil banget. Itu kalau saya tanam satu-satu itu jaraknya juga agak jauhan sampai 40 cm dari tanaman satu ke tanaman lain. Itu saya pikir itu cuma kecil-kecil banget, ini besarnya nanti sampai kapan itu. Terus saya ambil inisiatif ini untuk saya coba tanam 2 batang satu lubang ini untuk mengantisipasi kemungkinan misalnya yang satu lubang itu yang satu mati, yang satu masih tumbuh gitu. Iya. Tapi ternyata memang ya kurang direkomendasikan lah. Kalau menurut saya sih ya lebih bagus ya satu-satu saja, karena nanti kalau sudah besar ini rimbunnya ini ke kiri dan ke kanan sebelah tanaman ini lebar. Jadi kalau terlalu rapat tanaman itu nanti terlalu rapat, kurang bagus juga nanti untuk penyinaran dari matahari. Oh iya, jadi ini karena ini tahap awal penanaman, istilahnya sebagai petani pemula penanam cabai jenis ini, maka punya inisiatif tanaman satu lubang diisi dua batang dengan harapan nanti tumbuh dengan bagus semuanya, dan apabila salah satunya ada yang mati maka tidak perlu ada penanaman susulan. Maksudnya seperti itu Pak? Iya, intinya seperti itu. Kemudian tanaman ini tadi disampaikan oleh Bapak Radi Handika itu jarak antar tanam itu 40 cm. Kemudian lebar, ini loh jarak antar batang kan 40 itu. Lebar gulutan berapa sentimeter kalau boleh tahu Pak?
Kalau dari jarak tanaman satu ke tanaman lain, maksudnya dari lubang satu tanaman ke lubang lain itu kurang lebih 40 cm yang saya gunakan. Cuman untuk dari baris satu ke baris yang lain ini kurang lebih 120 cm. Iya, jadi ini tadi sudah saya rangkum semuanya apa yang disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan tanaman ini. Intinya semuanya harus diusahanya dengan cara yang sebaik-baiknya, perawatan dan lain sebagainya. Karena di tahap awal memang cara mengatasinya lebih intensif. Betul Kan sekali. seperti itu. Nah, kemudian lagi Pak, ini masalah harga. Bahkan Kira-kira untuk harga ini sesuai dengan harapan Bapak tanaman cabai ini? nah itu untuk masalah Oh, ini harga lebih ini kerap, yang cuman tidak bisa lebih diprediksi oleh para cilik petani yang karena yang masalah wis harga itu masalah pasar, jadi memang para petani harus bisa menerima apa adanya aja. Kalau kebetulan pas lagi mahal itu ya alhamdulillah, tapi kalau memang harga pasar lagi turun drop itu ya gimana lagi, karena memang kita kan menyuplai pasar, jadi kita tidak bisa apa-apa lagi ya, mau nggak mau ya tetap harus kita petik gitu. Ya, intinya fluktuasi harga itu pasti selalu ada ya jenis sayurannya. Harapan Bapak gimana dengan pemerintah, kebijakan pemerintah tentang undang-undang reforma agraria? Bapak barangkali tahu bagaimana kebijakan kepada petani tentang pupuk dan lain sebagainya, barangkali punya harapan-harapan kepada pemerintah? Harapan saya mungkin juga mewakili para petani yang lain ya, khususnya untuk bukan hanya petani cabai saja, semua petani harapan saya adalah masalah pupuk dipermudah oleh pemerintah. Istilahnya kalau petani membutuhkan berapa di kemanapun itu bisa terpenuhi, karena selama ini memang juga ada kesulitan-kesulitan juga yang memang dihadapi oleh para petani. Misalnya kita membutuhkan pupuk, baik pupuk yang bersubsidi dan lain sebagainya, itu memang istilahnya sangat-sangat kadang-kadang ada kendala. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan apabila para petani membutuhkan pupuk bisa lebih mudah tersedia di mana-mana, di toko-toko obat dan lain sebagainya bisa lebih mudah gitulah. Terus harapan saya juga untuk harga-harga obat-obatan baik insek maupun fungi dan lain sebagainya, harganya mungkin bisa menurun. Selama ini memang yang menjadi keluhan utama para petani adalah harga obat-obatan yang memang selalu terus melambung tinggi dan nggak mau turun. Iya, nah inilah. Selalu naik Iya, terus iya. tapi nggak mau turun. Itu harapan saya mungkin ada solusi dari yang bersangkutan, yang pemangku kebijakan di atas sana, agar bisa memberi hal yang terbaik bagi para petani di sini. Itu ya, jadi harapan para petani itu ini Pak Radi Handika itu mewakili petani bahwa harapannya kepada pemerintah itu berikan ruang dengan pupuk yang terjangkau, obat-obatan yang terjangkau, kan seperti itu Iya, maksudnya. betul. Kemudian mohon maaf saya tanya lagi Pak, ini kalau boleh tahu tuh yang digunakan itu jenis fungisida dan insektisida apa saja itu Pak yang Bapak pakai ini, biar teman-teman petani itu ikut serta untuk mengikuti jejak Bapak. Mohon dijelaskan Pak. Nggak apa-apa kita sebut merek, nggak apa-apa wong, karena ini kan apa yang digunakan Bapak memang faktanya seperti itu. Jadi bebas kita menggunakan fakta. Untuk penyemprotan fungisida sih kebanyakan memang saya menggunakan produk-produk dari Bayer ya, seperti Trivia dan lain sebagainya. Tapi juga ada CR, ada apa namanya, Wendry dan lain sebagainya, itu juga produk Ini dari jenis fungisidanya. oh iya. fungisidanya. Kemudian untuk insektisidanya, Inseknya kebanyakan yang kita menggunakan apa namanya untuk pembasmi atau obat-obatan ulat, misalnya kita menggunakan Gordon, iya ya. Gordon, terus ada lagi yang lain-lain lah. Itu sementara yang saya gunakan juga ada obat-obatan lain sebagai apa namanya, pengimbang atau agar supaya apa namanya, pengobatan itu tidak terlalu menggunakan satu obat terus. Mungkin hari ini kita mengobat pakai jenis insek apa, mungkin begitu pengobatan berikutnya mungkin kita ganti dengan obat yang lain. Oh iya ya, gitu. jadi Untuk intinya selang-seling. tidak monoton ya. Enggak. Kita bisa berselang-seling Iya. antara insektisida A ke Dengan B dan lain sebagainya. betul. Artinya kenapa sih demikian Pak? Kok
punya punya tata cara untuk penyemprotan yang seling-seling itu maksudnya? Ya menurut informasi yang kadang saya terima baik dari Dinas Pertanian atau para penyuluh-penyuluh swasta itu kan agar apa namanya, siklusnya bisa terputus itu loh. Jadi satu, eee, jenis bahan obat dan mungkin bahan apa namanya, nanti kita ganti lagi dengan yang satunya Iya, lagi jenis apa gitu yang ya? yang beda apa namanya ya, Kandungannya kandungannya itu kandungannya mungkin dalam itu, oh ya ya ya, termasuk juga kandungannya ya. kandungannya mungkin beda kandungannya dicoba, jangan selalu menggunakan satu jenis Oh. barang itu terus. Informasi yang saya terima begitu sih, Oh makanya ya. saya coba terapkan di sini. Jadi maksud dilaksanakan pengaplikasian dengan cara selang-seling, hari ini menggunakan jenis insektisida ini A umpamanya, kemudian selang berapa hari ke B itu tujuannya adalah memutus rantai, penyakit atau hama yang ada di situ, Iya seperti itu. betul, Jadi tidak monoton. betul. Ini atas saran dari, pihak pertanian apa dari penjual obatnya? Mohon maaf Pak ini. Kadang-kadang ya dari ini inisiatif sendiri Oh sih iya. Pak. Iya 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 iya, oke oke. Ya, saya sampaikan seperti itu biar nanti para, kadang-kadang petani ini nggak bingung untuk mengikuti jejak Bapak ini yang sudah, melintang di dunia pertanian, sayur-sayuran dan beberapa jenis cabai, dan untuk saat ini kebetulan Bapak lagi mencoba jenis cabai yang warnanya putih ini, yaitu jenis salak dan jenis ori. Oh Ini iya, ini merupakan suatu harapan besar kepada teman-teman petani. Jadi kita buka semuanya apa yang disampaikan oleh Bapak Radi Handika sebagai petani ini untuk mengedukasi teman-teman tani untuk yang ingin belajar bertani. Jadi jenis-jenis yang lain Bapak sudah biasa menanam ya? paling itu OR42 Mhm. jenis cabai merah keriting gitu. Oke oke, Kalau ya. untuk cabai rawit ini RM rawit merah, ini baru pertama kali ini. Oke oke, ya ya ya. Oke, terima kasih Pak. Sukses selalu petani Indonesia. Amin amin Semoga amin. akan menjadi berkah karena petani di Indonesia adalah merupakan penyangga negara dan perut warga. Jadi tidak bisa kalau orang hidup tanpa adanya Cabai. pertanian, cabai dan lain-lain sebagainya. Jadi terima kasih wawancaranya pagi ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya di tempat Bapak di lahan ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Iya Teman-teman sama-sama. petani bisa mengikuti jejak Bapak sebagai petani. Terima kasih. Demikian untuk pertemuan kali ini. Selamat berkarya. Terima kasih. Teman-teman petani dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Radi Handika sebagai seorang petani sayur. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang ditanam, baik kentang, kobis, wortel, cabai. Kemudian beliau sendiri baru mencoba jenis cabai yang warna ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau wawancara kami dengan Bapak Radi ini menjadi bahan acuan bagi para petani-petani, setidaknya menambah wawasan. Ternyata jadi petani tidak susah, jadi cukup mudah. Yang susah itu satu, mencari sarana produksinya, baik obat-obatan, fungisida, insektisida dengan harga yang melambung tinggi. Kemudian yang kedua itu ternyata bukan produksinya. Kalau mau produksi, kata Pak Radi Handika bisa memproduksi dengan maksimal, tapi pemasarannya, fluktuasi harga yang belum bisa menentukan. Artinya mungkin kedepannya pemerintah bisa menjembatani para petani ini, bagaimana kontrak dengan para petani di bidang sayuran ini dengan harga yang standar, petani tidak dirugikan. Jadi rata-rata petani di sini adalah petani yang mandiri. Oleh karena itu harapan dari Bapak Radi ini kepada pemangku kebijakan ini untuk bisa memberikan solusi tentang harga pupuk, harga obat-obatan, fungisida, insektisida, dan bagaimana pemasarannya. Terima kasih para petani yang ada di seluruh Indonesia. Sehat selalu, sukses selalu. Dari kami menyampaikan wawancara hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.